Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau spill aja ya untuk renovasi rumah. Jadi udah dari bulan Januari 2023, jadi mulai dari Juni sampai Januari 2023 proses renovasinya ya. Nah, ini posisinya udah kita tempatin, kita tinggalin. Lantai-lantainya udah terpasang, untuk tangga juga udah kita bongkar, dan ini adalah tangga yang baru ya. Jadi waktu itu tangga yang pertama dibuat sama oknum tukang Gunung Kidul ya. Dan ini dibikin oleh tukang dari Boyolali. Jadi renovasi rumah yang kedua ini dari tukang Boyolali gitu ya. Dan ini udah finish semua dari kamar-kamar. Untuk ini ya untuk lantai saya menggunakan Sunpower dari Solo, ini granit Sunpower. Kalau luas tanahnya itu sekitar berapa ya, 10 kali 7 ya. Jadi kemarin habisnya itu sekitar 29 atau 31 box ya, bukan 13, sorry, untuk granitnya 31 box. Dan itu saya pesan langsung dari Solo gitu ya. Terus untuk ini ya, lantai granit tangga ini belinya nggak jauh ya, di sekitar Cikuda. Mungkin motif sama nih, motifnya hampir semuanya kalau saya perhatiin rata-rata rumah-rumah yang udah jadi ya untuk granit tangganya seperti ini nih motifnya nih gitu ya. Kata tukangnya sih waktu itu Indogres ya, tapi KW-nya KW2 gitu, ada KW1 KW2. Nah, ini Indogres itu dari bawah sampai ke atas itu satu paket sekitar 2 jutaan lah gitu ya, untuk granitnya aja. Ini ada plesteran yang nggak rata ya di sini. Ini belum beresin tapi biarin lah gitu ya. Karena beberapa plesteran yang dibuat sama oknum dari tukang Gunung Kidul memang banyak yang nggak rata sih. Kayak lantai 1 itu kemarin hampir hampir banyak ya yang dibongkar ulang gitu ya, karena kopong. Oke, ini memang prosesnya masih berlanjut. Jadi pelan-pelan yang saat ini prosesnya, nggak bisa buru-buru lagi karena dananya juga terbatas ya. Jadi rumah ini udah menghabiskan budget sekitar 400 jutaan teman-teman. Harusnya sih 400 jutaan udah jadi ya, tapi nggak apa-apa. Ini buat pengalaman saya juga sih. Jadi waktu itu memang ada kesalahan-kesalahan yang harus dibongkar ulang gitu ya, sama karena dikerjain sama tukang yang nggak profesional sih menurut saya. Sebenarnya tukang apa karena saya nggak tahu tuh ya. Karena kerjaannya itu ya, ada dinding yang kopong gitu ya. Jadi plesteran itu kopong, jadi harus dibongkar lagi gitu ya. Oke, ini kemarin saya mau update aja seperti ini ya. Gitu ya. Masih banyak yang dikerjain ya, dikit-dikit dengan doa ya gitu. Poinnya yang kemarin dikerjain sama oknum dari tukang itu, ya udah biarin aja ya. Mudah-mudahan dia banyak belajar juga, nanti tidak mengecewakan untuk daerah di tempat lain ya. Oke, ini kemarin baru selesai dari tukang lokal di sini ya. Jadi kemarin saya rencananya walaupun ini belum jadi, kita bertahap gitu ya. Pertama-tama yang kita kerjain adalah ini. Ini tukangnya satu nih. Jadi ya karena keterbatasan dana, akhirnya saya hanya bisa bayar tukang satu ya. Tapi ini tukang lokal. Ini adalah area untuk laundry ya, atau nyuci. Nanti mesin cuci di sini, airnya udah ada sih. Udah bisa turun ke bawah, udah lancar. Terus nanti untuk jemuran di sini ya teman-teman, pakai jemuran tarik nih.
Yang panjangnya mungkin sekitar 2 meteran dari sana ke sini. Ini nanti untuk area laundry. Untuk ini ya mesin cucinya. Terus ini ya teman-teman, posisinya itu langsung menghadap ke atas. Jadi nanti dia memang nggak langsung, jadi matahari itu nggak langsung ngenain baju ya, gitu ya. Jadi lewat sini nih, glass box ya. Harusnya glass boxnya banyak nih, gitu lebih bagus sih. Jadi matahari nanti lewat sini gitu ya. Nah ini yang kemarin dikerjakan oleh tukang satu orang ya, itu kalau nggak salah namanya Pak Abi itu yang ngerjain, tukang lokal di sini. Terus kedua abis ngerjain ini, ngerjain ini kita butuhkan. Tadi ini nggak ada di sini rencananya ya, sama sekali nggak ada. Ini kita bikin dadakan aja, karena pas kita lihat kok ada space kosong di sini ya, space kosong. Ya udah kita jadikan buat nyuci piring. Tadinya di sana rencananya. Nah kalau di sana kan jadi sempit ya. Udah di sini aja. Jadi kalau nyuci piring untuk lantai 2 nantinya cukup di sini. Nah instalasinya airnya tadi lewat sini ya, lewat sini ke sana gitu ya. Lewat bawah ubin. Oh ini ubinnya menggunakan apa ya? Merek terkenal juga, cuma lupa namanya apa ya. Pokoknya nih kemarin belinya di Mitra 10 semua sih ya. Sama sebagian di Depo Bangunan. Jadi hanya yang beli granit yang di ini aja, yang jauh yang di Solo. Nah ini menggunakan Royal. Kenapa pilih Royal? Karena lebih bagus ya. Sebenarnya yang di atas ini juga bagus, banyak juga sih teman-teman ya. Tapi ini yang lumayan lah gitu ya, nggak murah juga, nggak mahal juga gitu. Royal aluminium stainless kalau kata orang. Buangannya ke sini. Nah itu dibobok sana. Ini pakai fleksibel, dibobok sana. Digabung di sini. Pembuangan air tuh. Jadi biar nggak terlalu banyak instalasi buangan ke bawah. Gitu ya teman-teman. Nah ini udah selesai. Ini alhamdulillah udah selesai. Memang ini belum ya, nanti aja karena ini kita harus ini dulu ya. Nanti di plester semua gitu ya, pelan-pelan kita plester. Baru nanti atas plafon, baru nanti granit. Kalau untuk kamar mandi memang udah jadi dari awal ya. Ini yang dibikin sama orang dari Boyolali. Thank you tukang dari Boyolali ya. Nah ini tukang lokal juga ngerjain ini ya, kamar nomor 4 nih gitu ya. Nomor 4. Ini dikerjain sendiri teman-teman. Jadi dia ngangkat pasir sendiri, nyemen sendiri ya, semua sendiri tuh. Saya nggak bantuin apa-apa karena saya harus ada aktivitas lain ya. Nih teman-teman. Saya nggak tahu kalau di kamera gimana ya. Tapi kalau di aslinya, pandangan saya aslinya ya, ini karena catnya baru cat pertama dan ini masih basah karena baru berakhir kemarin ya. Ini masih basah, jadi masih ada belang-belangnya, belum dicat secara menyeluruh gitu ya. Memang kalau rapih banget sih enggak ya. Jadi ini menurut saya sih masih bagus ya gitu, dibandingin sama tukang yang sebelumnya tuh, yang dari sana gitu ya, dari Jawa itu. Karena kopong dia gitu, udah kopong berenjul gitu. Kalau ini kan, ini kalau daerah sini nih saya lihat bagus, sini juga bagus ya. Di atas juga bagus, cuma memang nih daerah sini aja yang, daerah bawah aja yang sedikit nih kurang rapi. Tapi nggak apa-apa sih, wajar sih. Tukang sendirian ngerjain ini ya. Cuma beberapa aja sih yang nggak rata sih, masih oke lah. Sisanya oke gitu ya. Ini dikerjain ruangan sana, terus bikin wastafel, terus juga harus melester sini. Ini sebenarnya rapi ya sebenarnya, cuma belum belum diamplas aja nih. Bagian atas ini wastafel tuh, sama ini itu 10 harian ya kemarin. Ditambah 2 hari untuk rapi-rapi gitu ya. Karena puing-puingnya harus dibuang,
beberapa bagian juga harus diperbaiki. Jadi ya sekitar 10 harian lah ya teman-teman untuk ngerjain 2 lokasi ini gitu ya. Nanti kalau ada dananya lagi mungkin kita akan tambahkan sini ya teman-teman nih. Ini plaster ini sama kamar ini gitu ya. Jadi bertahap nih sesuai dengan dananya gitu ya. Ya perkiraan sih kalau ini 10 hari juga nih kalau menurut saya ya, karena kemarin saya lihat dia ngerjain ini 3 harian. Agak lama yang di sini ya, karena harus ada keramik nih, granit harus dipotong-potong, disesuaikan dan lain-lain. Terus ini juga kemungkinan sekitar 3 harian, 3 hari berarti kan 6 hari, ini 4 hari lah, 10 hari sama melester ini kan gitu. Ya itu dulu ya update dari saya sih. Mudah-mudahan video saya berguna. Di dalam video saya ini kalau menyebutkan nama daerah itu bukan nama daerahnya yang jelek ya, tapi oknumnya teman-teman ya. Jadi kemarin saya agak sedikit kecewa aja sih gitu ya. Tapi saya coba sharing ke teman-teman jangan sampai kejadian di teman-teman gitu ya. Harus diperhatikan kualitas pekerjanya. Jadi yang diperhatikan teman-teman adalah ini ya, tukangnya gitu kan. Biasa ada tukang, ada kenek gitu ya. Yang tukang yang mana nih gitu, biar tahu kita yang kenek yang mana. Karena waktu di tukang Boyolali itu dijelasin sama dia, Pak saya tukangnya, dia keneknya. Jadi tukangnya nih akan kerja gitu ya, yang akan mimpin gitu. Nah keneknya yang akan bantuin. Kalau yang tukang sebelumnya dari oknum sebelumnya nih, yang dari Gunung Kidul, ya kalau menurut saya sih tukangnya cuma 1, 3 kenek. Ini menurut saya sih, kenapa? Karena kalau memang mereka benar-benar tukang, itu nggak mungkin nih melester melester ini nih kopong gitu ya. Kalau ini kan enggak, ini sudah teks satu-satu, nggak ada yang kopong. Ini yang ngerjain sendiri loh, nggak ada yang kopong. Nah kalau itu ngerjain 3 orang, hasilnya selama 2 minggu lebih atau 3 minggu lebih ya, itu nggak ada hasil yang maksimal gitu ya. Jadi rugi di biaya, rugi dibayar tukangnya tuh kalau yang di bawah gitu ya. Itu sih kalau saya sih sharing ke teman-teman ya. Sama ini ya, mungkin untuk genteng ini ada beberapa yang rembes, nanti mungkin harus di aquaproof. Ya pelan-pelan sih memang prosesnya gitu. Mungkin kalau ada komen-komentar ya teman-teman silakan ya di komen atau dimasukkan komennya di dalam ini ya, di videonya. Mudah-mudahan apa yang saya sharing berguna, karena memang tujuannya supaya teman-teman yang lagi bangun atau renovasi rumah jangan sampai rugi juga ya, rugi biaya. Ini buat pengalaman aja. Yang penting adalah tukangnya, kualitas tukangnya harus benar-benar dicek gitu ya. Itu aja sih. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa. Assalamualaikum.